Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 4 yang beranggotakan Ranisah Putra, Ahmad Al-Muhaimin Akbar, Muhammad Rizky Aspriana, Aina Marbatillah, Armi Arpia Sulasi, Anissa Aulia Muslih, dan Rofa Hiyati Aisyih. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas judul materi tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa. Adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Bagaimana dengan sejarah perkembangan HAM di Indonesia? Pemahaman HAM di Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, sikap yang hidup di masyarakat, dan acuan bertindak pada dasarnya berlangsung sudah cukup lama. Perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia dibagi dalam dua periode. Pertama, Manan 2001, yaitu periode sebelum kemerdekaan atau 1908 sampai dengan 1945, dan periode setelah kemerdekaan 1945 sampai sekarang. Sumber sosiologis. Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan, santun, dan pandai berbahasa basi, sekonyong-konyong menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antar kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Bahkan yang lebih tragis, anak-anak kita yang masih duduk di bangku sekolah pun sudah dapat saling menyakiti. Bagaimana kita dapat memahami situasi semacam ini? Situasi yang bergolak serupa ini dapat dijelaskan secara sosiologis karena ini memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu. Mencoba membaca situasi pasca reformasi sekarang ini, terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita atau Wirutomo 2001. Selanjutnya, sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Masih ingatkah Anda butir-butir yang menjadi tuntutan reformasi itu? Beberapa tuntutan reformasi itu adalah: yang pertama, mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang kedua, penghapusan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Kelima, otonomi daerah. Keenam, mewujudkan kebebasan pers. Ketujuh, mewujudkan kehidupan demokrasi. Mari kita fokuskan perhatian pada tuntutan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
karena amat berkaitan dengan dinamika penghormatan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan hak asasi manusia. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau lebih dari satu tafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, berpotensi tumbuhnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan negara yang demikian itulah yang menyebabkan timbulnya kemerosotan kehidupan nasional. Salah satu bukti tentang hal itu adalah terjadinya krisis dalam berbagai bidang kehidupan. Kesimpulannya adalah, berdasarkan uraian di atas, konsep apa yang perlu diusung dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia? Konsep yang perlu diusung adalah menyeimbangkan dalam menuntut hak dan menunaikan kewajiban yang melekat padanya. Yang menjadi persoalan adalah rumusan aturan dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak-hak dasar warga negara. Sebagian besar tidak dibarengi dengan aturan dasar yang menuntut kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Padahal sejatinya dalam setiap hak melekat kewajiban, setidak-tidaknya kewajiban menghormati hak orang lain. Itulah tadi presentasi dari kelompok 4, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari segi penyampaian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.